kami untuk membagikan apa yang telah kami dapatkan di pendidikan program guru penggerak, yaitu yang pertama masalah konsep budaya-budaya positif, di mana konsep budaya-budaya positif ini Bapak Ibu inilah yang mau kita terapkan di sekolah kita ini di SMP Negeri 2 Pagaran, dengan memahami apa sebenarnya konsep-konsep budaya positif itu dan bagaimana kita melaksanakan konsep budaya-budaya positif ini. Yang pasti Bapak Ibu ini kita jalankan melalui disiplin positif. Disiplin positif ini Bapak Ibu tidak mungkin bisa berhasil dalam jangka pendek. Ini kita lakukan melalui pembiasaan Bapak Ibu sehingga menimbulkan karakter yang baik, karakter anak didik. Nah, adapun konsep itu ada perubahan paradigma, disiplin positif, kondisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang pertama yang kita lihat masalah perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigma ini Bapak Ibu, yang pertama yang mau kita lihat bagaimana stimulus respon di sini. Stimulus respon melawan teori kontrol dunia. Apa rupanya stimulus respon itu? Stimulus respon itu Bapak Ibu, itu kita lihat contohnya, semua orang melihat hal yang sama. Maka teori kontrolnya Bapak Ibu, setiap orang harus memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian itu selanjutnya disiplin positif dan motivasi intrinsik. Dalam melaksanakan budaya positif itu digali dari disiplin positif. Yang utama di sini Bapak Ibu yang mau kita jalankan motivasi perilaku manusia. Tapi yang motivasi ini Bapak Ibu yang mau kita bangun dari anak didik kita itu motivasi intrinsik yang nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau motivasi nomor 1, nomor 2 Bapak Ibu itu motivasi dari luar, hanya menginginkan imbalan, begitu, hanya menghindari ketidaknyamanan. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, kita memiliki posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, dan sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, kemudian kayak kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini harus kita pahami. Supaya ini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan. Artinya di sini Bapak Ibu, anak didik itu ingin memenuhi kebutuhannya berdasarkan kebutuhan bertahan hidup, cinta, kebebasan, kesenangan dan kekuatan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan Bapak Ibu? Keyakinan, karena keyakinan di sini, keyakinan kelas ini harus kita gali dari anak didik. Ini kita hadirkan keyakinan kelas ini berdasarkan mimpi-mimpi anak-anak. Impian apa kelas yang dibutuhkan anak didik kita itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini bahwa di dalam keyakinan menghadirkan keyakinan kelas itu, kenapa bukan peraturan? Keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang diri ini untuk membangun motivasi yang intrinsik yang tadi yang kita ingin kembangkan itu Bapak Ibu. Nah, contoh, kalau hukuman itu Ibu, itu adalah identitas gagal. Hukuman itu adalah sasaran terakhir. Yang utama bahwa di sini yang perlu Bapak Ibu adalah konsekuensi. Kalau hukuman itu hanya berasal dari guru aja. Misalnya Bapak Ibu, ketika anak didik kita tidak mengerjakan PR, matematika atau IPA, rupanya kita hukum dia dengan berlari-lari. Itu hukuman, bukan konsekuensi. Kalau dia konsekuensi, misalnya karena dia tidak mengerjakan PR, kita suruh jam belajarnya tambah. Itu sudah hasil kesepakatan kita. Nah, terakhir segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi inilah model yang paling ujung di dalam menerapkan budaya-budaya positif. Di mana segitiga restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid atau tahapan atau strategi proses kolaboratif untuk mengembalikan anak didik ke dalam komunitasnya. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan bisa sama-sama kita terapkan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu.
hadir ke sekolah, kita sepakat? Ya. Terus menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Berarti tidak ibu lihat lagi di depan nanti sampah yang berseragan, tidak pada tempatnya. Terus saling bekerja sama. Melakukan yang terbaik dalam mengerjakan tugas. Saling menyayangi, saling menghormati. Baik, ini sudah menjadi kesepakatan kita. Nah, untuk itu satu orang. Berarti kalau ini sudah kesepakatan, maka kita tanda tangani lah. Ini kita katakan dulu wali kelas, ya. Terus di sini ketua kelas. Oke, siapa yang ketua kelasnya? Baik, silakan. Oke, terima kasih. Nah, ketika kita sudah menyepakati ini, maka ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita laksanakan dalam Islamiyah ini. Oke, terima kasih untuk kita. Maka ini yang menjadi komitmen kita dalam menjalankan budaya positif. Oke, sekian dan terima kasih. Valen, tadi ibu dapat laporan dari temanmu. Katanya kamu mengambil buku tugas itu. Kamu tahu, Valen, itu perbuatanmu benar atau salah? Salah. Apa alasan Valen? Mengerjakan PR dan saya ingin mencontek buku tugas Gita. Oh, begitu. Valen, kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat dan ini? Coba sebutkan keyakinan kelas yang kita buat itu, Nak. Saling menyayangi, saling menghormati, disiplin dan bertanggung jawab. Oh, begitu. Bagus. Nah, keyakinan kelas itu kan kita yang buat, maka kita yang melaksanakannya. Nah, sekarang kamu sudah tahu keyakinan kelas kita. Apa sekarang yang akan kamu lakukan? Saya menyesal, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tidak apa-apa. Kalau salah itu soal biasa. Yang utama, Valen, kamu tahu kamu salah. Yang terpenting sekarang ke depannya kamu dapat merubahnya dan tidak mengulanginya lagi di hari mendatang. Paham, Nak? Iya, Bu, saya paham. Buang sampah tidak pada tempatnya, Nak. Tidak lihat tong sampah di sekitarmu. Saya melihat, tetapi terlalu jauh. Apa kamu layak membuang sampah tidak pada tempatnya, Nak? Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat sebelum masuk tahun ajaran? Saya ingat untuk selalu menjaga kebersihan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Kalau begitu, sekarang apa yang akan kamu lakukan pada sampah yang kamu buang itu, Nak? Saya akan membuangnya Pak. Maafkan saya, Bu. Oh, tidak apa-apa. Kalau buang sampah, kalau manusia itu kan selalu bersifat siap, bersifat lupa. Yang penting ke depannya tidak diulangi lagi. Paham, Nak? Ya, Bu, saya paham. Saya akan selalu mengajak teman saya untuk menjaga lingkungan sekolah dan saya akan berusaha untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Kamu nyaman nggak kalau tiap hari terlambat setiap jam pertama? Kalau tidak nyaman, nah sekarang coba apalah yang ada di benakmu supaya kamu untuk hari-hari selanjutnya tidak terlambat lagi. Bangun
Febri, mulai setiap hari mau sekolah, kita kan sekolahnya hanya sebentar saja, hanya 2 hari 1 minggu. Kalau mau sekolah, usahakan kamu cepat tidur malamnya ya. Iya. Terus harus ada di benakmu bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan